Saya mulai ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul adzim wa shadaqal rasulul karim. Pada yang terhormat Ustadz Bukhari, yang terhormat pengurus pecinta ilmu dan para pemirsa di Zoom pencinta ilmu yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa membayatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita bisa berjumpa bersama di majelis yang berkah ini dalam kajian hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-6 tentang hati-hati dengan syubhat dan jaga hatimu, yang akan dipandu oleh Ustadz kita, Ustadz Bukhari. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para pengikutnya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari akhirat, sampai hari kiamat kelak. Di pagi hari ini tersusun beberapa acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah kajian hadis Arba'in An-Nawawi oleh Ustadz Bukhari, yang ketiga tanya jawab, yang terakhir adalah penutup atau doa. Marilah kita buka kajian di pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga acara ini senantiasa diiringi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya adalah kajian hadis Arba'in, hadis ke-6 yang disampaikan oleh Ustadz Bukhari. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sam'i wa ta'ah. Waffaqana bittiba'i sunnati wa mulazamatil jama'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Yang saya hormati pengurus pecinta ilmu, yang saya hormati Ustadz Wiji, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mohon maaf saya selalu hadir terlambat karena tadi ini baru selesai kajian di masjid di dekat saya, mulai jam 9 sampai jam 11, maka jam 11 selesai langsung nyalain laptop, ini masih di masjid. Dan tadi pun saya salah masuk link. Saya kira link yang dipakai link yang dulu yang passwordnya Bismillah itu, ternyata ganti. Makanya saya nunggu-nunggu kok belum dibuka-buka linknya. Setelah ganti yang baru, mendapatkan informasi baru bisa masuk. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salawat dan salam, mari bersama kita sanjungkan atas Nabi Muhammad SAW, juga atas keluarganya, para sahabatnya, serta semua pengikut setianya hingga akhir zaman nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Di bagian pertama menjelaskan tentang perkara halal itu jelas dan perkara haram itu jelas. Namun di antara halal dan haram dijelaskan oleh Nabi SAW, wa bainahuma umurun mutasyabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas.
Di antara keduanya, di antara halal dan haram itu terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Hati-hati dengan perkara syubhat. Perlu saya sampaikan pertama, perkara syubhat itu jebakan untuk masuk perkara haram. Karena lebih dari 50% persentasenya orang yang jatuh terjerumus pada perkara haram, mereka justru awalnya masuk dalam perangkap syubhat. Itu. Makanya dalam pemaparan guru saya dulu ketika di pesantren, beliau menggambarkan begini. Jika perkara syubhat itu ada di tengah, ke kanan itu halal, ke kiri itu haram. Nah, jarak antara syubhat dengan halal itu 10 km. Sementara jarak antara syubhat dengan haram itu cuma sejengkal. Maka 99% perkara syubhat itu jatuh kepada perkara yang haram. Maka tidak ada yang harus menjadi pilihan bagi kita kecuali menjauhi perkara yang syubhat. Ada ulama memaparkan begini. Kalimat ini memberikan isyarat bahwa terhadap halal dan haram kaum muslimin sudah sangat berhati-hati. Ya, kaum muslimin sudah sangat berhati-hati. Kalau sudah perkara haram saya jauhi, halal saya ambil, itu sudah hati-hati. Akan tetapi terhadap hal-hal yang syubhat masih banyak umat Islam itu yang belum tahu. Oh, ternyata ini syubhat toh. Oh, ternyata yang begini itu syubhat toh. Yang kedua, ada juga yang ceroboh. Berkata, yang penting tidak haram, syubhat juga tidak apa-apa. Lah itu ceroboh itu. Yang ketiga, itu malah meremehkan. Oke lah, yang penting tidak haram, syubhat kan tidak apa-apa, dikit-dikit. Itu yang bahaya. Nah, sehingga mereka terjerumus pada jebakan setan yang mendekatkannya pada hal-hal yang haram. Oleh karenanya tadi saya katakan Bapak Ibu sekalian, syubhat itu kepada haram cuman sejengkal. Tapi syubhat itu kepada halal itu jauh 10 km. Maka jangan coba-coba mendekat kepada perkara syubhat agar supaya kita selamat dari perkara yang haram. Nah, selanjutnya pada pertemuan yang lalu ada yang bertanya contohnya apa syubhat? Karena boleh jadi yang kita lakukan, yang kita makan, kita minum dan sebagainya itu syubhat. Ini contohnya. Contohnya adalah diafah. Kemarin sempat kan diafah itu apa? Diafah itu adalah makanan atau minuman yang dihidangkan untuk dikonsumsi di tempat acara. Akan tetapi dibawa ke suatu tempat yang tidak terkait dengan maksud dan tujuan orang yang memberi hidangan. Gitu. Yang saya contohkan begini, kita menghadiri pengajian di rumah tetangga. Lalu kemudian tuan rumahnya itu menyediakan kue di piring. Kalau kue di piring termasuk minuman, itu berarti untuk dikonsumsi di tempat. Nah, kok dibawa pulang, syubhat hukumnya. Nanti deh dimakan di mobil, syubhat. Nanti dimakan di parkiran, syubhat. Maka hidangan atau diafah, makanan dan minuman yang dihidangkan itu kudu dikonsumsi di tempat acara. Kalau acaranya di rumah, ya berarti dikonsumsi di rumah. Kalau acaranya di masjid, berarti dikonsumsi di masjid. Jangan sampai dibawa keluar ke tempat selain acara tersebut. Maka itu menjadi syubhat hukumnya. Termasuk tidak sedikit yang terjadi yang mungkin entah candaan, entah betulan, di video-video itu banyak. Di YouTube kah, atau di Facebook kah, atau di IG kah, banyak itu. Ada orang hajatan, lalu kemudian hadir di hajatan itu, disuguhkanlah kue dan buah-buahan, lalu kemudian dimasukkan ke tasnya. Nah itu namanya syubhat itu. Nah, yang penting untuk kita pahami adalah, ingat, syubhat itu akan mengeraskan hati akibatnya ya. Akibatnya syubhat itu mengeraskan hati.
Agar supaya tidak syubhat, diafah itu bagaimana? Pertama, kita harus minta izin kepada tuan rumah. Ibu, bolehkah yang di piring ini saya masukkan kresek? Oh boleh, halal. Atau tuan rumah yang bilang, ibu-ibu sekalian, daripada mubadzir, kue yang di piring silakan masuk kresek ya. Akhirnya dimasukkan ke kresek. Nah, itu halal. Tapi kalau tidak izin ke tuan rumah dan atau tuan rumah tidak menyuruh, tidak memberikan keterangan itu halal, jangan coba-coba tangan ibu-ibu sekalian menjadi terampil memasukkan kue-kue itu ke dalam kresek. Nah, beda ya. Kalau berkat itu memang dibawa pulang. Tapi kalau diafah itu untuk dimakan di tempat. Termasuk sebentar lagi kan lebaran ini, Bapak Ibu sekalian. Lebaran biasanya contoh saya, istri dan anak-anak berkunjung ke rumah saudara atau ke rumah kerabat, ke rumah teman. Biasanya di meja itu banyak makanan, banyak kue, juga ada minuman. Mohon diperhatikan, seumpama anak saya suka terhadap salah satu kue yang ditoples itu, jangan sampai diberi kesempatan, Abah, boleh ya saya ngambil di toples ini, saya kantong untuk dimakan di mobil. Jangan. Itu hukumnya syubhat. Kecuali sekali lagi, izin kepada tuan rumahnya. Gitu. Mbak, anak saya suka sama kue ini, bolehkah ngantongin? Oh boleh, silahkan, clear, halal. Atau tuan rumahnya yang berinisiatif, berkata begini, suka ya sama kue itu ya, silakan dikantongin aja, enggak apa-apa. Maka sudah tidak ada masalah. Berarti diafah atau makanan dan minuman yang disediakan untuk dikonsumsi di tempat acara itu menjadi clear kalau memang kita tamu yang izin untuk membawa keluar atau tuan rumah yang menyuruh kita untuk membawanya. Itu clear. Kalau tidak ada dua itu, jatuhnya syubhat. Makanya selalu saya katakan begini, akibat daripada makan minuman syubhat itu adalah hatinya keras. Ada seorang ibu bertanya, Ustadz, kenapa ya anak saya itu loh, kalau saya suruh sholat, aduh susahnya. Kalau saya suruh ngaji, rumitnya. Tapi kalau ada trek-trekan, balapan liar, selalu hadir dia jago. Tapi kalau main game, enggak pernah absen. Nah, perlu diketahui, tanda kalau hati itu keras adalah susah diajak kebaikan dan begitu mudah melakukan keburukan. Itu tanda hati yang keras. Maka teliti saja, kalau kita punya anak disuruh sholat, disuruh ngaji, susah banget, sementara perbuatan jelek itu dilakukan, boleh jadi itu karena kebanyakan kue yang diambil dari pengajian, yang tidak izin tadi itu. Kalau berkatnya tidak ada masalah sekali lagi. Berkat itu dalam istilah fikih adalah sedekah. Tapi kalau yang disuguhkan itu dalam istilah fikih namanya diyafah. Itu syubhat hukumnya. Contoh selanjutnya, luqotoh. Luqotoh itu barang yang ditemukan yang terjatuh dari yang punya. Kita ambil contoh, seumpama Ustadz Wiji jalan pagi-pagi, lo kok ono tergeletak di jalan. Apa? Kertas warna merah gambar Soekarno-Hatta. Tahu Ustadz Wiji apa itu? Uang. 100.000 ya, 100.000. Pertanyaannya, apa nama 100.000 itu dalam perspektif fikih? Namanya luqotoh. Hukumnya apa? Syubhat. Ini contoh uang ya, contoh uang. Termasuk mohon maaf, buah-buahan yang jatuh di halaman rumah kita yang pohonnya itu tumbuh di halaman tetangga. Ada pohon mangga di depan rumah tetangga. Loh kok pas jatuh gelundungnya ke halaman rumah kita, maka itu luqotoh namanya. Hukumnya syubhat. Jangan sampai kemudian karena nemu duit 100.000 pagi-pagi, rezeki anak soleh, pagi-pagi nemu duit, katanya itu bukan rezeki anak soleh, itu rezeki anak salah.
Iya mah jadi anak soleh. Kalau kita coba-coba, lumayanlah ini buat beli sarapan, makan siang dan makan malam cukup. Ya, akhirnya mulutnya mengunyah subhat, tenggorokannya mengunyah, menelan subhat, lambungnya pun kemudian mencerna yang subhat. Hati-hati pengaruh terhadap batik, keras hatinya. Bagaimana caranya? Biarin. Maaf 100.000 di kantong masih banyak ya, kayak itu kantongku. Udah tinggalin saja. Lupa nanti ditemuin orang, ya biarin urusan itu, biar melaksanakan syariatnya sendiri. Karena begini Bapak Ibu sekalian, sulit sekali luqotoh itu untuk dimiliki secara halal. Karena caranya begini, uang 100.000 itu satu harus diumumkan, 2 ditunggu 1 tahun, 3 baru dikembalikan ke Baitul Mal. Maka tidak bisa dikembalikan. Sudah saya umumkan Ustadz di radio, di Facebook, di YouTube, di IG, siapa yang kehilangan 100.000 di jalan depan. Tapi dana tunggu 1 tahun. Setelah 1 tahun, baru kemudian serahkan kemana? Ke Baitul Mal. Biar dikelola di situ. Jadi tidak bisa dimiliki, sulit untuk dimiliki sekali lagi. Bolehnya dimiliki itu begini. Seumpama Ustadz Wiji menemukan 100.000, lalu kemudian mau diambil. Nah, nih, saya cari 2 orang saksi. Pak, saksikan ya. Saya uang ini saya gunakan untuk beli keperluan saya. Sampai kudu cari saksi. Nanti kalau orang yang punya itu mencari, bilang sama saya ganti. Nah, itu baru boleh. Tapi tetap berkewajiban untuk menggantinya. Itu luqotoh. Gitu. Memungut barang yang ditemukan di tempat umum, ya. Apakah karena barang itu tertinggal di halte kok nemu HP, nah itu luqotoh namanya. Itu pas wudhu di jeding di kamar mandi masjid ada jam tangan, itu namanya luqotoh. Atau terjatuh dari kantongnya seperti duit tadi, atau terbawa angin, air atau binatang. Karena dihempas angin, lalu kemudian terbang kemana begitu, atau kena banjir, rumah kebanjiran, akhirnya barang-barangnya itu ngapung dan hanyut, atau terbawa binatang digondol. Nah, itu disebut luqotoh. Semuanya tidak dalam kekuasaan sang pemilik, maka itu disebut luqotoh. Luqotoh itu hukumnya syubhat, hati-hati sekali lagi. Contoh selanjutnya adalah maun. Maun itu apa? Maun itu adalah barang, ya, barang bernilai murah dan begitu banyak dijumpai. Subhat hukumnya kalau diambil. Contoh, mohon maaf, barangnya murah, banyak dijumpai. Ustadz Wiji punya pohon belimbing sayur, belimbing wulu, tahu Ustadz Wiji ya? Tahu. Belimbing wulu. Belimbing sayur. Lebat. Nah, kok tiba-tiba saya tanpa izin kepada jenengan Ustadz ngambil 5 buah. Untuk apa? Istri saya mau masak sayur asem. Tanpa izin, subhat hukumnya. Loh, bukan haram Pak, bukan. Karena itu barang murah. 2 banyak melimpah. Belimbing sayur kan kalau udah berbuah itu kan banyak itu. Ya. Kalau barangnya mahal, sendal mencuri namanya haram, bukan subhat. Atau seumpama mangga gadung di depan rumah Ustadz Wiji ada mangga gadung lebat sekali. Ngambil sehari 1 buah. Itu mencuri, haram, hukumnya bukan luqotoh karena harganya mahal. Meskipun banyak dijumpai, tapi harganya mahal. Apalagi seumpama, mohon maaf, sudah mangga buahnya 1. Nah, itu apalagi sudah murah, susah dijumpai. Itu kalau ngambilnya itu 1 tidak izin kepada pemilik. Itu yang kedua, pemilik tidak pernah menghalalkan. Maka itu mengambilnya subhat. Contoh juga bagi ibu-ibu ini daun salam. Ya kan remeh-temeh. Masak, seumpama masak, sebut saja masak sayur lodeh.
Berapa sih daun salamnya? Paling 3 lembar kan cukup. 3 lembar itu murah banget. Dan banyak sekali lebat. Tapi kalau tidak izin, pemiliknya juga tidak menghalalkan, maka jatuhnya kepada syubhat. Maka saya sarankan kalau ibu-ibu punya pohon belimbing sayur, punya daun salam, punya daun jeruk, yang sekiranya remeh dan banyak, bilang saja di RT, ibu-ibu sekalian, ibu RT, semuanya ya, ibu satu RT, kalau mau ambil belimbing sayur, daun salam, daun jeruk, silahkan tanpa izin. Dihalalkan, subhanallah, halal ngambilnya meskipun tanpa izin. Itu disebut dengan ma'un. Maka ma'un barang remeh-temeh itu tetap harus izin supaya tidak jatuh kepada keharaman. Karena itu hukumnya syubhat. Itu. Contoh lagi tatoful. Ini penting ini. Menghadiri acara jamuan makan, kemudian turut menikmati hidangan padahal dia tidak diundang. Hati-hati nih. Wong enggak diundang kemantenan itu. Uduk-uduk datang makan. Ini kalau orang dewasa haram hukumnya. Tapi tatoful itu anak kecil seperti saya bawa anak. Saya ke undangan manten bawa anak. Yang diundangkan kepada yang terhormat Ustadz Bukhari. Enggak bawa anak. Ternyata Pak Bukhari bawa anak. Nah, apa yang dimakan anak itu syubhat. Biasanya Ustadz Wiji kalau dapat undangan manten hanya kepada yang terhormat Ustadz Bukhari dan istri atau Ustadz Bukhari dan istri dan anak-anaknya begitu. Ustadz Bukhari aja. Nah, itu. Kalau yang diundang Ustadz Bukhari saja berarti istri enggak perlu diajak. Kalau dan istri ya istri tak diajak. Beda kalau undangannya itu undangan begini kepada yang terhormat Ustadz Bukhari dan keluarga. Wah, diajak semua itu. Anak saya 4 tak ajak semua itu. Maka ibu-ibu kalau mau buat undangan akikoh kah, mau buat undangan apa mantenan kah, harus bijak. Pastikan kepada Ustadz Wiji dan keluarga. Sehingga kalau Ustadz Wiji datang sendiri tidak apa-apa, sama istri juga boleh, sama anak-anak juga boleh. Tapi kalau hanya undangannya itu kepada yang terhormat Ustadz Wiji tok, tidak ada yang lain, maka istrinya tidak boleh ikut. Kalau istrinya ikut makan berarti istrinya haram. Kalau anak-anaknya ikut makan subhat. Tapi sudah kebiasaan, Ustaz. Kebiasaan kalau ayo membiasakan yang benar, jangan membenarkan kebiasaan. Jangan sampai salah tapi kaprah, jangan. Kita harus benar kaprah itu. Jangan terbiasa dengan salah kaprah. Makanya saya biasanya kalau diundang acara akikoh manten, kok anak saya yang TK mau ikut, ikut. Biasanya baru datang saya ngomong, mohon maaf Pak, izin saya ngajak anak. Kayak hari keberapa itu saya ada undangan buka bersama di salah satu resto. Itu saya saja yang diundang. Anak dan istri, sebetulnya anak-anak saya baru pulang dari pondok. Maka saya izin, Bu, mohon izin, saya nanti ngajak keluarga ya, anak dan istri dan anak saya. Boleh ya? Oh ya Ustaz, alhamdulillah, silahkan. Saya ajak semua. Halal kalau begitu, karena saya sudah izin. Ia tidak diundang tanpa sepengetahuan tuan rumah. Kaget yang diundang Bukhari, dok ternyata Bukhari bawa istri dan anak. Pak Bukhari kok bawa anak dan istrinya? Yang mestinya nyiapin 1 porsi untuk Bukhari, karena ada istri dan 4 anak, akhirnya nyiapin 6 porsi. Maka kalau orang itu dewasa, tanpa diundang, tanpa sepengetahuan, haram hukumnya memakannya. Tapi kalau anak-anak yang belum balik, belum mukallaf, syubhat hukumnya. Jelas ya? Tuh. Maka perlu kita perhatikan. Itulah beberapa contoh perkara-perkara syubhat yang ada di sekitar kita, yang mungkin itu kita anggap kaprah, kita anggap sudah terbiasa, ternyata sedikit melenceng dari syariat. Maka sekali lagi kalau inisiatif baik dari orang yang mengundang, pastikan ngundangnya itu begini, kepada yang terhormat Ustadz Wiji dan keluarga.
biar milih. Gitu. Kepada yang terhormat Ustadz Bukhari dan keluarga. Kalau yang diundang hanya Ustadz Bukhari, berarti pilihan saya adalah tidak mengajak istri dan anak-anak. Ini dalam hal istilah tatoful dalam fikih. Jadi tamu tidak diundang, dia itu masih anak-anak. Kok tidak diizinkan kepada tuan rumah? Maka saya termasuk kalau mantenan begitu, kok undangannya itu kepada yang terhormat Ustadz Ahmad Bukhari. Saya ngomong, gitu. Izin saya ngajak anak-anak dan istri. Oh maksud kami itu memang Ustadz, jelas itu. Maka bagi tuan rumah, jenengan besok-besok kalau mungkin ada acara khitanan, maulid nabi dan sebagainya, dan keluarga. Biar lebih leluasa dan tidak membuka jebakan di situ untuk perkara syubhat. Ini yang perlu kita renungkan, syubhat yang ada di sekitar kita. Semoga bermanfaat. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Mari kita kembangkan dalam diskusi kita pada siang kali ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz telah memaparkan hadis yang ke-6 tentang hati-hati dengan syubhat dan jaga hatimu. Di sini sudah ada pertanyaan di room chat. Saya bacakan ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk syubhat seperti kita ambil buah pada saat makan di acara dan belum kita makan di tempat tersebut, terus kita bawa pulang? Oke, sama. Pokoknya diafah makanan yang disuguhkan di tempat itu untuk dimakan di tempat. Tidak boleh dimakan di selain tempat itu. Jangankan sampai dibawa pulang ke rumah. Ada buah-buahan dipegang. Terus kemudian tak makan di parkiran lah. Tetap tidak boleh. Artinya kalau dimakan syubhat jadinya. Sebaiknya kalau dibawa keluar, mau dimakan di luar acara, ngomong sama tuan rumah. Mohon maaf, ini saya bawa pulang ke rumah ya. Oh iya silahkan, tidak apa-apa. Clear, halal. Itu diafah namanya ya pada contoh pertama tadi. Iya. Selanjutnya ini, Assalamualaikum Pak Ustadz. Di tempat saya sering begitu kalau ada acara tasyakuran, pengajian, saya sering diundang ibu-ibu, suka ambil makanan yang dihidangkan sama yang punya rumah dia bawa pulang. Berarti kalau ibu-ibu ngambil salah ya. Ya, Iya. jangan ikut-ikutan orang salah, maka ikut salah. Oke, begitu. Ya, kadang-kadang tuh suka ini. Masya Allah. Saya Ya. kadang-kadang tuh ada kue-kuenya gitu Pak Ustadz tuh pada bungkus terus bawa pulang. Ya. Makanya hindari tangan terampil, Bu ya. Oh ya. Gini, ayo kita mulai dari diri kita. Kalau kita punya hajat, kita punya acara, ketika acara sudah sebelum dimulai, sampaikan, ibu-ibu sekalian, silahkan loh yang dihidangkan, boleh dimakan, boleh dibawa pulang. Itu kalau kita jadi tuan rumah yang baik. Ya. Tapi kalau kita mau jadi tamu yang baik, supaya tidak terkena perkara syubhat, maka sampaikan, Ibu, boleh nggak yang di piring ini kami bawa pulang? Ngomong begitu. Tapi malu, Ustaz. Kalau malu ya udah, enggak usah dibawa pulang, makan di situ saja. Iya, iya. Supaya tidak ngerasin hati kita. Kadang-kadang ibu-ibu kan biasanya sayang tuh sama suaminya. Pas ada kue kesukaan suaminya. Diam-diam, ini kesukaan suamiku ini. Diam-diam dimasukin kresek, dibawa pulang ke rumah. Padahal itu mestinya untuk dimakan di tempat. Hati-hati. Kalau suami jenengan keras hatinya, yo gara-gara sampean berarti. Oh iya betul. Kenapa ya suami saya itu kalau disuruh diajak kebaikan kok susah banget? Ya itu kebanyakan kue dari pengajian. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ayo dimulai dari kita, Bu. Ya? Dimulai dari kita. Ya. Iya. Insya Allah. Kita bawa sayang cucu salah ya Ustadz ya. Iya, sayang cucu, sayang anak, Masya Allah. Ingat keadaannya kita bawa. Izinkan. Kalau memang pengen itu izin kepada tuan rumahnya.
Baik. Ya, Ustaz. Terus selanjutnya ini apa? Di tempat saya itu biasanya undangan itu mesti bapak saja, Ustaz. Sedangkan ibu itu mesti ngikut apa? Untuk mengikuti undangan biasanya bawa itu beras atau bawa itu kalian itu. Apa itu? Gimana Ustaz? Saya kurang jelas dengarnya. Tak Ini kerasin dulu. mengenai tatoful ya. Oh, nggih tatoful. Ya, undangan. Itu kalau di tempat saya itu biasanya undangan itu mesti laki-laki saja yang diundang. Terus yang ibu itu mesti ngikut bawa beras gitu ya. Beras atau gula gitu. Undangan pernikahan atau undangan manten itu apa? Undangan resepsi itu mesti gitu. Itu apakah enggak, maksudnya itu kebiasaan itu harus atau gimana, Ustaz? Ya Ustaz, sekali lagi ingin saya katakan, harus dimulai dari kita memang. Kita yang ngaji, kita yang tahu ilmunya ini, harus memulai kebiasaan yang tidak sesuai dengan syariat. Artinya bagaimana? Yang paling mudah itu adalah undangannya itu jangan suaminya tok, jangan kepada yang terhormat Ustadz Bukhari tok, tapi dan keluarga. Sehingga saya datang itu fleksibel. Saya datang sendiri boleh, datang sama istri juga boleh berarti. Terus datang sama anak-anak juga boleh karena tulisannya Ustadz Ahmad Bukhari dan keluarga. Tapi kalau undangannya tertulis hanya kepada yang terhormat Ustadz Bukhari, berarti yang dimaksud tujuannya undang saya. Istri saya enggak, anak-anak saya enggak. Maka kalau istri saya mau ikut, anak-anak saya mau saya ajak, saya bertanggung jawab untuk mengizinkan kehadiran istri dan anak-anak saya kepada tuan rumah. Saya kudu ngomong, Pak, mohon maaf, karena anak-anak saya di rumah enggak ada yang nungguin, jadi saya bawa anak saya. Oh ya Ustaz, enggak apa-apa, selesai. Gampang kok. Gitu ya. Dulu berarti. Maaf Pak Ustadz, maaf. Ini mengenai undangan ini berdasarkan pengalaman ya Pak Ustadz. Waktu menikahkan anak saya itu kan kita memberikan undangan seperti itu kepada bapak ini, tidak dengan keluarga atau dengan istri gitu kan. Nah, tapi kan di rumah kita udah nanti kalau kita menghitungnya nih, satu undangan itu misalnya kan suami istri, 2 orang udah kita bicarakan di rumah, udah seperti itu Pak Ustadz. Itu ininya bagaimana Pak Ustadz? Masih termasuk syubhat juga kah? Oke. Begini. Persiapan tuan rumah yang memang undangannya hanya untuk suami, tapi tuan rumah itu menyiapkan untuk istri dan anak-anaknya. Nah, itu harus diinformasikan. Kalau saya sebagai orang yang paham terhadap syariat, maka saya tidak ngajak istri dan anak saya kalau tidak ada petunjuknya. Maka kalau ibu-ibu seumpama punya hajat, yang diundang memang sekeluarga, tapi tulisannya hanya suaminya saja, bapaknya saja. Sampaikan di situ kepada Ustadz Ahmad Bukhari dan keluarga. Oh, seperti itu. Nah, itu tuan rumah yang baik itu. Karena belum mengerti waktu itu Pak Ustadz. Mudah-mudahan. Karena itu banyak di lingkungan saya di Bontang, khususnya sudah tidak seperti dulu. Dulu hanya nama suaminya. Iya betul. Lalu kemudian nama istri juga. Setelah saya jelaskan, lah anak-anaknya gimana? Nggak mungkin dong. Kalau anaknya baru 1 tahun, 3 tahun itu ditinggal di rumah. Maka yang bagus jika jadi tuan rumah punya hajat dan keluarga. Sehingga yang diundang inti adalah suaminya. Tapi keluarga juga boleh diajak. Itu maknanya. Jadi kalau saya seumpama dapat undangan, kok nama saya disebut, ya saya datang sendiri. Loh Ustadz, mana istri dan anak-anak? Lawang undangannya sendiri. Saya tidak berani ngajak. Loh maksudnya sama keluarga Ustadz. Nah, andaikan di undangannya itu dan keluarga, saya ajak semua. Maka sekali lagi, mari kita menjadi tuan rumah yang baik, jadi tuan rumah yang ya, menjadi apapun yang dimakan oleh siapapun itu menjadi halal. Karena apa? Cara ngundangnya benar. Ya, cara ngundangnya sesuai syariat. Nah, kita pun kalau jadi tamu juga begitu.
Jangan gampangin. Oh ini meskipun tulisannya cuma tulisan ayah, ini berarti kita ikut semua. Jangan gampangin begitu. Syariat itu ada aturan mainnya. Kalau memang yang dikehendaki semua untuk diundang berarti ditulis dan keluarga. Tapi kalau satu berarti satu yang diundang. Begitu. Ya mudah-mudahan ayo saya ingin kampanyekan mulai dari kita. Mulai dari kita. Jadi tuan rumah yang baik dan menjadi tamu yang baik. Hati-hati dengan tatoful dan diafah ketika kita menghadiri tamu undangan jamuan makan. Mudah-mudahan Allah memberi tunjuk satu aja, Ustaz. Oh iya. Nah, Ustaz, apa seandainya kita kan di kantor kita kan yang diundang teman kita atau wakil kepala kita gitu kan. Ternyata yang diundang itu berhalangan gitu. Kita yang disuruh mewakili undangan gitu dari kantor. Itu gimana Ustaz ya? Boleh. Mewakili itu boleh. Sama seperti ini, Bu. Gimana? Yang diundang suami. Karena suaminya masuk kerja, maka suaminya ngomong, "Dek, kamu saja ya yang datang ya. Aku pas masuk kerja ini enggak boleh izin keluar. Jadi kamu aja yang datang ke mantenan ya." Berarti suaminya telah mewakilkan kepada istrinya, halal. Oh, berarti itu halal ya, Ustaz? Halal. Sama halnya seperti yang jenengan Ibu tanyakan tadi. Atasannya berhalangan hadir karena ada acara lain. Terus, kamu saja yang datang, halal. Yang penting jangan ajak-ajak yang lain gitu loh. Lawang mewakili nanti ngajak temennya, ayo dampingi aku, ayo ya, kasihan temennya. Makannya itu makan haram itu temennya. Ya, baik Ustaz. Ini ada room chat Ustaz. Ya. Afwan Ustaz izin bertanya. Perkara syubhat sepertinya banyak saya lakukan dan sudah menjadi kebiasaan rumah karena tidak mengerti ilmunya. Bagaimana Ustaz cara taubatnya? Cara bertaubat dari perkara yang syubhat, kalau memang masih dijumpai orang yang mengundang kita dan kita hadir di situ dengan cara yang tidak benar, akhirnya dari syubhat, minta kehalalannya. Cuma saya ke Ustadz Wiji, padahal yang diundang saya, tapi saya ngajak anak dan istri. Bagaimana cara taubatnya? Saya kudu ngomong sama Ustadz Wiji, Ustadz, setahun yang lalu saya nerima undangan dari sampean. Yang diundang saya tok, tapi saya ngajak sama istri, minta tolong dihalalin ya. Oh ya, enggak apa-apa, halal, selesai, clear. Itu kalau ketemu dan ingat acaranya apa, ketemu tuan rumahnya. Bagaimana kalau tidak ketemu tuan rumahnya? Perbanyaklah infak dan sedekah. Maka infak dan sedekah itu akan mengganti perkara-perkara syubhat yang kita konsumsi. Niatkan. Ya Allah, hamba pernah makan syubhat. Sekarang hamba ngasih makanan kepada fakir miskin. Hamba seingat hamba, ya Allah, 10 tempat saya datangi padahal saya tidak diundang. Maka saya ganti dengan 10 nasi bungkus saya berikan kepada tukang sapu, tukang ojek, dan sebagainya. Itu adalah cara kedua jika tidak ditemukan tuan rumahnya. Mudah-mudahan kita dimampukan untuk bertaubat. Dan yang paling penting adalah selanjutnya. Yang akan datang ini yang paling penting. Makanya dulu sekitar 10 tahun yang lalu, awal-awal saya ke pengajian di Bontang itu, banyak orang heboh. Bukan hanya heboh, bahkan ada yang menyalahpahami. Ada yang menyalahpahami begini, kata Ustadz Bukhari, undangan manten ngajak anak itu tidak boleh. Padahal yang saya maksud bukan tidak bolehnya. Kalau anak sampean tidak diundang, terus ikut makan, loh itu loh ya apa yang dimakan, syubhat. Nah kalau tidak mau syubhat bagaimana? Izin kepada tuan rumah. Pas salaman dengan tuan rumah itu boleh. Pak, mohon maaf, saya hadir sama anak-anak, tidak ada yang jagain di rumah. Oh ya silahkan, tidak apa-apa, selesai. Oke. Gitu. Selanjutnya ini ada dari Uhti Tiviana Lubis. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Kalau di tempat kerja saya disediakan makan siang dalam pintu,
Kalau saya makan nggak habis, saya bawa pulang, apakah boleh? Disediakan makan di tempat. Oh, Ya. berarti. Oke. Nah, kalau sudah sisa itu boleh dibawa pulang. Karena aslinya sudah dimakan di situ. Makanya beda gini ya. Saya contoh sering kali ini. Minuman botol. Saya minum di tempat. Kok enggak habis, maka saya bawa pulang. Karena memang sudah dikonsumsi tapi enggak habis gitu loh. Ini berbeda halnya dengan yang di piring lalu dimasukin ke kresek, dibawa pulang, itu beda banget itu. Kenapa? Kalau sudah sisa, kalau tidak dibawa pulang, diapain Ustaz? Dibuang. Tapi kalau masih utuh, kok dibawa pulang? Andaikan tidak dibawa pulang oleh tamunya, pasti itu masih diberikan siapa gitu. Tapi kalau sudah sisa, endingnya itu tempat sampah. Makanya seperti pertanyaan ini, boleh nggak dibawa pulang makanan sisa tidak habis? Boleh, itu sudah halal. Karena kalau tidak dibawa pulang mesti dibuang. Gitu. Selanjutnya Ustaz, ini izin bertanya lagi. Kalau diundang nama saya dan keluarga, tapi saya bawa nenek saya atau ibu saya, tapi nggak bawa suami, apakah boleh? Rombongan jadinya ya. Yang dimaksud keluarga itu adalah keluarga inti ya. Ya keluarga inti itu istri dan anak. Tidak sampai melebar kepada nenek, kepada bapak ibu dan sebagainya. Nanti keponakannya diajak juga, iparnya diajak juga. Family ya itu. Ini family gathering kah? Nah ya, jadi yang dimaksud keluarga itu keluarga inti, Bu. Keluarga inti itu adalah kalau yang diundang suami berarti istri dan anak. Kalau yang diundang istri seumpama istri saya diundang kepada yang terhormat Ibu Khotimah dan keluarga, berarti saya dan anak-anak yang diundang. Kalau saya mau ngajak nenek, saya mau ngajak ibu saya, kewajiban saya supaya ibu dan nenek saya tidak makan perkara yang salah, maka saya kudu ngomong kepada tuan rumah. Saya akan temui tuan rumah, Pak, Bu, mohon maaf, saya ngajak ibu dan nenek saya kebetulan ke Bontang. Mohon izin dihalalkan ya. Oh ya Ustaz, enggak apa-apa, selesai. Begitu. Oh iya, Ustaz. Untuk selanjutnya ini masalah itu Ustaz, subhannya di riba Ustaz. Riba di bank gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Bunga di bank, gimana kita menyikapinya? Kan nggak bisa kita itu terlepas dari bank. Jangan kita itu mau menyimpan, mau cuma di mana kok? Ini kok di rumah nggak aman, kita simpan di bank. Di bank itu katanya itu kan riba, subhat gitu Ustaz. Gimana menyikapinya? Begini, bunga bank itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang tidak boleh berarti mengkategorikan bunga bank itu riba. Sedangkan yang boleh bukan mengkategorikan bunga bank itu riba. Jadi perbedaannya, bunga bank itu belum tentu riba. Tapi riba itu pasti haram. Gitu. Nah, perbankan konvensional di Indonesia ya, itu amat sangat bergantung kepada transaksinya, akadnya. Contoh saya nabung uang. Kalau saya niatnya adalah hanya untuk mengambil keamanannya saja dan kenyamanannya saja ketika saya tarik tunai nanti gitu. Maka sesungguhnya hal itu tidak ada masalah. Beda halnya kalau naruh uang untuk mencari keuntungan. Kenapa nabung bank di situ? Karena dia bunganya itu sekian persen, berarti keuntungannya lebih besar. Ini beda sekali motifnya. Motivasi orang mencari keuntungan dan motivasi orang mencari keamanan. Maka bagi orang yang memiliki motivasi mencari keamanan uangnya dan kenyamanan saat tarik tunai, maka baginya bunga bank bukan termasuk riba. Tapi bagi orang yang motivasinya itu sudah keuntungan, dia yang kategorinya riba.
Haram berarti seperti itu. Nah, saya lebih setuju jika mengkampanyekan bunga bank konvensional itu haram kalau memang sudah tersedia ya bank-bank syariah yang jauh dari riba, menggunakan konsep bagi rata bagi hasil. Makanya sekarang upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi ketergantungan umat Islam yang mayoritas di Indonesia terhadap perbankan konvensional, maka kemudian bank-bank syariah yang dimiliki oleh BRI, Mandiri, BNI dilebur menjadi satu, menjadi Bank Indonesia, Bank Syariat Indonesia, jadi BSI. BSI. Dulu ada Mandiri Syariah, ada BRI Syariah, ada BNI Syariah, BRI Syariah. Banyak sekali yang akhirnya dilebur menjadi Bank Syariah Indonesia, BCS. Nah, itu salah satu upaya mewadahi dan memberikan sarana kepada umat Islam yang mayoritas untuk, sekali lagi, untuk menghindarkan dari bunga bank yang hukumnya itu diperselisihkan oleh para ulama. Jangan salah, bukan hanya di Indonesia, di Arab Saudi pun, di negara-negara Timur Tengah pun tidak bisa lepas dari perbankan syariah, perbankan konvensional. Bahkan dana terbesar seperti Arab Saudi itu kan tersimpan di Amerika. Dana kas negaranya. Nah, kalau seumpama dikebiah uyah semuanya, berarti fasilitas di sana semua itu tumbuh dan dibangun dengan uang riba berarti. Jadi yang paling inti untuk kita renungkan, bunga bank belum tentu riba. Jadi belum haram, belum tentu haram. Yang pasti haram adalah riba. Kalau saya lebih memilih ya, selagi belum murni di Indonesia itu ada perbankan syariah, maka saya lebih memilih untuk tetap nabung di bank konvensional. Kalaupun ada bank syariah, itu menjadi pilihan kita saat ini. Begitu. Jelas Ustaz ya? Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Silakan, apa ada yang bertanya lagi? Oke. Oke. Nah, sudah? Kayaknya itu. Kalau sudah nggak ada, kita lanjutkan acara penutup ya, Ustaz. Kayaknya. Oke. Alhamdulillah, kajian hadis Bukhari, hadis yang ke-6 sudah kita laksanakan. Semoga kita dapat merealisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya adalah acara penutup atau doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Bukhari. Kepada beliau kami persilahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan maghfura. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil alamin. Khilaf dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan berakhirnya kajian ini, berakhir dengan doa, selesai kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. dan Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Syukron. Pak Ustadz. Jazakallah Kami khairan. Ibu. Terima kasih semuanya. Jazakallah khairan kasiran. Izin diri. Izin nip semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda.